action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Baik, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Jadi, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya pasti baik-baik saja ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Sebelum saya menjelaskan apa itu teks anekdot, bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana ciri-cirinya, kaidah kebahasaan dan juga strukturnya, saya akan menanyakan kepada kalian. Apakah kalian pernah menonton sebuah video ataupun membaca teks yang bersih sindiran mengenai seseorang, pastinya pernah. Nah, hal itu disebut dengan teks anekdot. Nah, teks anekdot ini merupakan cerita singkat yang menarik karena mengandung hal-hal yang lucu, di mana teks anekdot ini biasanya menyindir seseorang. Nah, seseorang tersebut tidak harus orang penting. Jadi, teks anekdot ini merupakan cerita rekaan yang tidak harus terjadi dalam kenyataan di lingkungan masyarakat. Nah, teks anekdot ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan kritik ataupun memberikan sebuah pelajaran bagi masyarakat, baik itu dalam bidang politik, sosial, hukum, ataupun di lingkungan. Nah, teks anekdot ini biasanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan layanan publik. Jadi, tidak semua teks anekdot ini mengandung unsur-unsur yang lucu. Kemudian, yang membedakan teks anekdot ini dengan teks yang lain yaitu teks anekdot ini memiliki pesan moral, memiliki unsur lucu ataupun unsur konyol, serta memiliki struktur, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, serta koda. Lalu, bagaimana sih unsur-unsur dari teks anekdot? Nah, baiklah, jadi di dalam teks anekdot memiliki unsur-unsur, yaitu ada 7 unsur. Yang pertama adalah judul, partisipasi atau tokoh dalam teks tersebut, humor atau lucu, kritikan atau sindiran, singkat, kemudian juga ada menarik serta nyata. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu judul, yang dimana saat kita membuat teks anekdot atau menulis teks anekdot, kita itu harus pertama-tama menuliskan judul sehingga pembaca bisa memahami isi dari cerita tersebut. Lalu yang kedua yaitu partisipasi atau tokoh. Jadi dalam sebuah cerita teks anekdot ini harus diwakili oleh beberapa tokoh agar cerita tersebut lebih menarik untuk dibaca dan juga memiliki makna yang tersirat dalam teks tersebut. Lalu yang ketiga adalah humor atau lucu. Kita tahu bahwa teks anekdot tersebut memiliki unsur-unsur yang lucu sehingga dapat menarik perhatian pembaca serta dapat menghibur pembaca. Kemudian yang keempat adalah kritikan atau sindiran, di mana apabila kita membuat teks anekdot, sebuah kritikan ataupun sindiran itu harus diperhatikan untuk memperbaiki sebuah kekurangan. Nah, lalu yang kelima yaitu singkat, yang dimana teks anekdot ini diperhatikan dalam membuat kata-katanya. Jadi, suatu teks anekdot ini dikatakan jelas apabila tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, yang di dalamnya terdapat sebuah unsur yang berbeda ataupun sangat unik untuk dibaca. Lalu yang keenam adalah menarik, yang dimana cerita anekdot ini harus menarik, yang baik dalam segi isinya ataupun dalam segi sindirannya, serta harus menarik perhatian pembaca yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Lalu yang ketujuh adalah nyata, yang dimana anekdot ini dibuat berdasarkan cerita yang nyata atau dibuat berdasarkan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini dan melibatkan orang yang sebenarnya, terkenal maupun tidak terkenal di tempat yang diketahui. Nah, itulah merupakan unsur-unsur dari teks anekdot. Lalu bagaimana sih karakteristik teks anekdot ini? Nah, karakteristik teks anekdot ini biasanya menunjukkan karakter binatang ataupun karakter figur manusia, lalu bersifat humoris, lalu juga mengandung unsur sindiran, berhubungan dengan realitas atau kenyataan, dan biasanya teks anekdot yang kelima itu, biasanya teks anekdot ini menggunakan gaya bercerita perbandingan. Lalu yang terakhir, yang keenam itu adalah biasanya teks anekdot ini ditujukan terhadap orang penting atau pejabat atau sistem pelayanan publik. Lalu apa fungsi teks anekdot? Nah, teks anekdot ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi primer dan juga fungsi sekunder. Nah, fungsi primer ini
merupakan sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu merupakan yang kedua adalah fungsi sekunder. Fungsi sekunder. Nah, fungsi sekunder dalam teks anekdot ini merupakan bahan hiburan, analogi ataupun contoh dalam menjelaskan sesuatu, menarik perhatian dan juga sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke dalam tujuan teks anekdot. Nah, tujuan teks anekdot ini menyampaikan kritikan secara tidak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan ataupun sosial. Yang kedua itu adalah membangkitkan atau menggairahkan tawa untuk menghibur pembaca melalui teks lucu yang terdapat dalam teks anekdot tersebut. Lalu tujuan yang ketiga adalah mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat manusia dengan ringan. Kemudian kita akan memasuki materi struktur teks anekdot. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, struktur teks anekdot itu ada 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan juga koda. Nah, abstraksi ini merupakan bagian awal dari paragraf teks anekdot yang memberikan suatu gambaran umum mengenai isi teks anekdot tersebut. Lalu yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini merupakan suatu kondisi di mana kejadian yang akan disindir itu berawal. Lalu yang ketiga adalah krisis, di mana permasalahan utama yang terdapat dalam teks anekdot atau memunculkan masalah. Lalu yang keempat merupakan reaksi, yaitu misalnya kita membaca teks anekdot. Nah, setelah membaca teks anekdot tersebut, kita pasti akan memunculkan reaksi untuk dapat memunculkan masalah yang timbul dalam krisis tersebut. Lalu yang terakhir adalah koda atau reorientasi. Nah, di mana koda ini terdapat pada bagian akhir teks anekdot. Biasanya bagian koda ini berisi makna tersirat, jadi kita bisa menjadi lebih paham mengenai makna tersirat isi dari teks anekdot tersebut. Lalu kemudian kita akan memasuki penjelasan mengenai ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, yang pertama itu ciri-ciri teks anekdot ini bersifat humor dan juga lucu ya. Berarti teks anekdot ini berisi lelucon-lelucon yang dapat menghibur pembaca. Lalu yang kedua adalah bersifat menggelitik, yang dimana artinya teks tersebut akan membuat para pembaca menjadi terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks anekdot. Hal yang ketiga adalah bersifat menyindir, di mana teks tersebut akan memberikan pesan yang menyindir seseorang, walaupun seseorang itu tidak harus terkenal ya. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, kaidah kebahasaan teks anekdot ini ada 5. Yang saya dapat ada 5, yaitu teks anekdot menggunakan waktu lampau, teks anekdot menggunakan pernyataan retoris, atau bisa dibilang itu pernyataan yang mengandung seperti ingin bertanya seperti itu ya. Lalu teks anekdot ini menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Teks anekdot yang keempat adalah teks anekdot itu mengandung kata kerja, serta yang terakhir adalah teks anekdot mengandung kalimat perintah. Kemudian yang selanjutnya saya akan membacakan contoh dari teks anekdot. Judulnya itu adalah ambulans. Baiklah, saya akan membacakannya, jadi untuk teman-teman mohon didengarkan dengan baik. Nah, sebuah mobil ambulans yang mengangkut beberapa orang pasien sakit jiwa terpaksa berhenti di tengah jalan karena ban ambulans tersebut bocor. Ketika sedang akan mengganti ban, si sopir tidak sengaja menendang keempat bautnya hingga masuk keempat baut ban mobil tersebut hingga masuk dalam selokan. Nah, dengan panik, si sopir berteriak, "Waduh, gimana gue bisa pasang bat kalau bautnya hilang?" Nah, mendengar teriakan itu, salah satu seorang pasien gila menyeletuk. Dia berkata, "Bang, copotin aja tuh satu baut dari masing-masing 3 roda lainnya. Terus pasang ke bannya. Jadi masing-masing ban dapat 3 baut. Nanti kalau ada kita melewati toko, tinggal beli aja 4 baut tersebut."
Mendengar usul dari pasien gila tersebut, si sopir langsung lega. Dia berkata kepada pasien tersebut, "Pinter juga lo, tapi kenapa sih lo bisa masuk ke rumah sakit jiwa?" Pasien itu menjawab dengan nada yang kasar, Hello, please deh, kita ini cuma gila, bukan bego kayak lo. Nah, setelah kita membaca dan mendengarkan teks anekdot yang berjudul Ambulan tersebut, kita mendapatkan kalimat yang lucu dan juga mendapatkan makna tersirat di dalam teks tersebut. Kalimat lucu tersebut, saya mendapatkan 2 kalimat, yaitu ucapan dari supir yang dimana pinter juga loh, tapi kenapa lo masuk ke rumah sakit jiwa. Kemudian kalimat yang kedua adalah ucapan balasan dari pasien gila tersebut, "Please deh ya, kami ini cuma gila, bukan bego kayak lo." Nah, itu merupakan kalimat lucunya. Lalu apa sih makna tersiratnya? Nah, makna tersiratnya adalah kita sebagai orang waras itu ketika sedang dalam masalah, kita harus kita harus berpikir secara kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga tidak semua orang yang memiliki gangguan jiwa ataupun orang gila itu memiliki pemikiran yang pendek atau bodoh ya. Jadi mereka itu bisa dibilang mereka mungkin memiliki pemikiran yang lebih tinggi, pemikiran yang lebih luas daripada kita. Jadi walaupun mereka gila, bukan berarti mereka bodoh atau tidak pintar. Nah, jadi itu saja penjelasan mengenai teks anekdot ini. Baiklah, semoga teman-teman dapat memahami teks anekdot ini, apa saja unsur-unsurnya, kaidah kebahasaannya, strukturnya, ciri-cirinya, dan juga lain-lain. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat dipelajari sehingga itu bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Baiklah, sekian penjelasan mengenai teks anekdot. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, dadah.